supaya tidak kelupaan ya nantinya. Nah, ini yang terjadi saat ini ada fenomena yang cukup mengejutkan ya, karena di Fikes kemarin itu kan belum ada sosialisasi e-learning, tapi teman-teman sudah banyak yang japri saya tentang ini ya, e-learning ya. Sudah banyak yang coba mendaftar. Nah, ini teman-teman sebelumnya sudah dapat info dari mana ya? Ada yang bisa bantu jawab? Halo, teman-teman? Izin menjawab, Kak, dari Ya, silakan. fakultas lain. Dari fakultas lain? Iya, Oke, oke. Jadi ada teman-temannya yang dari fakultas lain yang menginfokan ya? iya. Oke. Jadi teman-teman, untuk Umaha e-learning ini, nah teman-teman bisa mengakses aplikasinya melalui browser, ya. Teman-teman bisa pakai browser apapun, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla Firefox, bisa pakai browser bawaan handphone ya, kalau misalkan menggunakan handphone. Nah, tinggal diketikkan ini, Umaha e-learning ya, eh, minus learning ya .umaha.ac.id. Nah, atau bisa diketikkan di Google seperti ini ya, Umaha e-learning. Nah, bisa seperti ini, nanti di pencarian pasti paling atas muncul Umaha e-learning environment. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti setelah teman-teman membuka aplikasinya seperti ini ya, sudah dibuka websitenya. Nah, langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah mendaftar terlebih dahulu karena teman-teman belum punya akun sebelumnya dan fakultas tidak menyediakan akun. Jadi teman-teman daftar sendiri ya. Teman-teman bisa langsung login itu hanya di aplikasi Langitan ya. Jadi aplikasi Langitan itu untuk kebutuhan akademik di luar pembelajaran ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, di sini di kursor saya ada sistem Langitan. Ini hanya untuk kebutuhan akademik. Nah, sedangkan e-learning itu untuk kebutuhan proses pembelajaran. Ya, seperti itu. Oke. Langsung saja ya. Langkah pertama adalah klik tombol masuk ya yang ada di pojok kanan atas. Biasanya di handphone itu tombol loginnya ada di atas dan di bawah. Nah, silakan teman-teman cari sendiri. Pokoknya tombolnya seperti ini. Ada keterangannya Anda belum login. Ya, klik masuk. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan di eh, ini kolom atau halaman login. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa untuk mendaftar e-learning itu ada dua cara yang dapat digunakan. Yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan akun Google, ya, menggunakan email. Nah, caranya adalah dengan mengklik tombol Google ya. Di sini ada logonya dan tulisannya. Ini tombolnya tinggal diklik saja, teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal memilih email yang akan digunakan sebagai akun ya. Jadi ini nanti otomatis terbuat akunnya. Teman-teman tidak perlu mengisi formulir. Nah, namun untuk metode ini atau cara ini ada satu kelemahannya yaitu profil tidak dapat dirubah ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Di sini profilnya kalau teman-teman login menggunakan Google itu nama dan foto tidak bisa diubah karena mengikuti akun emailnya. Seperti itu. Ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan atau masih bingung? Cukup jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, untuk metode selanjutnya untuk mendaftar menggunakan formulir ya. Di halaman login, teman-teman bisa klik di bawah ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Ini yang pertama kali Anda ke sini. Nah, untuk akses penuh ke situs ini Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, baru teman-teman bisa klik silakan daftar untuk jadi anggota baru. Nah, nanti formulirnya seperti ini. Teman-teman misalkan belum punya akun dan mau mendaftar dengan formulir, teman-teman tidak perlu bingung karena sistemnya sama seperti media sosial. Ya, teman-teman kalau misalkan mendaftar Instagram, mendaftar Facebook, TikTok dan lain sebagainya, itu formulirnya juga hampir sama seperti ini.
ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, ikuti langkah-langkahnya saja. Ya, di sini ada nama pengguna atau username. Username-nya ini seperti media sosial, tidak boleh ada spasi. Ya, tidak boleh ada spasi. Nah, setelah itu passwordnya ya, sandi harus memiliki minimal 6 karakter. Ya, pokoknya minimal 6. Yang paling gampang pakai tanggal lahir. Ya, misalkan tanggal lahir pacarnya, tanggal lahir mertuanya. Kok mertua ya? Tanggal lahir siapapun lah pokoknya. Itu yang paling mudah biasanya. Lalu ini ada formulir yang lain ya, ada alamat email, emailnya dimasukkan kembali satu kali lagi. Lalu ada nama depan, nama akhir, kota asal, dan negara. Nah, kebanyakan ada yang bingung dengan penulisan nama. Ya, karena biasanya ada yang namanya lebih dari 2 atau hanya satu kata. Nah, kalau misalkan teman-teman namanya lebih dari 3 kata, ya, kata pertama dimasukkan di nama depan, 2 kata terakhir atau sisanya ditaruh di nama akhir. Ya, dijadikan satu di nama akhir. Nama depannya hanya satu kata. Atau kalau misalkan hanya satu kata saja, namanya diulang. Misalkan namanya Siswanto. Nah, kalau misalkan namanya cuman ini aja, tinggal dimasukkan lagi, diulangi namanya. Ya, seperti itu. Lalu diklik buat keanggotaan baru. Nah, nanti kalau sudah teman-teman silakan membuka email ya, email ya, Gmail seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman silakan dibuka email dari e-learning. Nah, itu fungsinya untuk konfirmasi akun. Ya, seperti media sosial pada umumnya, ya teman-teman perlu mengkonfirmasi akun yang baru dibuat. Tinggal buka email, terus buka email masuk dari e-learning, klik link, selesai. Setelah itu teman-teman bisa login. Nah, loginnya kalau teman-teman tidak menggunakan akun Google, itu ada di kolom di sini. Ya, mengisi kolom yang ada di kiri atas. Username-nya atau emailnya, lalu passwordnya apa. Seperti itu. Nah, oke. Sampai sini teman-teman dari pendaftaran akun dan proses login. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Halo? Udah jelas. Sudah jelas ya? Oke, thank you. Sekarang kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu proses login ya. Tadi sudah jelas ya, bisa login menggunakan akun Google, bisa menggunakan akun yang didaftarkan seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba masuk. Nah, kalau sudah berhasil mendaftar dan berhasil login, tampilan awal akan berubah seperti ini. Ya, ini adalah dashboard atau beranda dari e-learning Umaha. Ya, di sini ada keterangan timeline, ada file, nah, ini ada online user. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada berapa user yang online ya. Ada saya, ada Yuke, ada Ferry, ya. Lalu ini ada badge, ini biasanya jarang digunakan, ada kalender, ada event. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini ada satu hal yang perlu saya luruskan. Nah, ini kebanyakan teman-teman ada yang banyak sekali tanya masalah ini. Ya, Spada Indonesia. Ya. Saya jelaskan teman-teman, untuk Spada Indonesia itu tidak wajib mendaftar. Ya. Karena Spada ini digunakan hanya untuk mata kuliah yang terdaftar sebagai penelitian di Ristek Dikti. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan barusan mendaftar akun, untuk Spada ini tidak wajib mendaftar. Hanya mendaftar jika ada mata kuliah yang terpilih sebagai penelitian. Nah, itu tergantung dosennya masing-masing. Kalau tidak ada, dilewati. Ya. Cukup jelas ya teman-teman untuk Spada ini. Jadi tidak wajib. Oke. Next. Selanjutnya adalah teman-teman setelah mendaftar akun dan berhasil login, langkah selanjutnya adalah mencari mata kuliah yang akan
diikuti. Nah, caranya bagaimana, Mas? Caranya adalah teman-teman bisa mengklik tombol All Course jika menggunakan bahasa Inggris, atau tombolnya semua kursus jika pakai bahasa Indonesia. Loh, ini kok gak ganti? Sebentar. Ini harusnya ganti. Oke, enggak apa-apa lah. Intinya tombolnya di sini ya, di All Course. Ya, atau semua kursus. Kalau teman-teman membuka menggunakan laptop atau komputer, itu posisinya ada di sini, di kiri atas. Kalau teman-teman menggunakan Android, handphone atau iPhone, itu tombol All Course ada di paling bawah. Ya, biasanya di sebelah sini. Ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan handphone biasanya kebingungan, Mas, tombol All Course-nya di mana? Di bawah sendiri. Ya. Kalau pakai laptop atau komputer ada di atas ini All Course. Ya. Kalau sudah ketemu tombolnya, kita klik. Nanti akan muncul daftar mata kuliah atau grup mata kuliah yang dapat dimasuki atau dapat diikuti. Setelah teman-teman berhasil masuk ke semua kursus atau all course, ya, teman-teman silakan pilih fakultasnya masing-masing, ya. Karena teman-teman di Fikes, otomatis pilihnya di Fikes. Jangan masuk ke FT, jangan masuk ke FH, jangan masuk ke FEB, ya. Masuknya ke Fikes, jangan sampai keliru. Oke? Kita klik Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, nanti di sini teman-teman ya bisa dipilih untuk prodinya, ya. Di sini ada 2 prodi, harusnya ada 3 ya. Kemungkinan dari panitianya belum memasukkan yang S1 Mikro. Ya, jadi di sini masih ada 2 prodi. Nah, teman-teman silakan pilih prodinya masing-masing. Misalkan D4 ya diklik D4, misalkan D3 ya diklik D3. Oke? Oke, saya contohkan yang D3. Nah, nanti silakan teman-teman cari tahun ajarannya masing-masing, ya. Sekarang tahun ajarannya adalah 2022-2023. Ini silakan diklik. Nah, di sini kemungkinan dari panitia masih belum di-input ya, teman-teman. Jadi jangan bingung, Mas kok mata kuliahnya belum ada? Mas ini kok masih kosong? Jangan bingung, ya. Dari panitia perkuliahan itu masih belum memasukkan secara penuh. Jadi mohon dimaklumi jika di sini masih kosong. Ya, jadi masih ada 1 di semester 1. Semester 3-nya masih kosong, ya. Jadi jangan bingung. Oke? Ini memang masih belum di-input semuanya. Nah, nanti setelah masuk ke semesternya masing-masing, silakan dicari mata kuliah yang akan diikuti. Nah, seperti itu. Oke. Sejauh ini untuk pencarian mata kuliah, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Kalau masih ada yang bingung. Sudah ya? Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke dalam mata kuliah. Nah, di sini sudah saya sediakan 2 mata kuliah sebagai contoh. Nah, di sini yang pertama adalah mata kuliah dengan password, ya, karena setiap mata kuliah itu dapat dipasang password tergantung dosen pengampu masing-masing, ya. Yang kedua adalah mata kuliah tanpa password, ya. Nah, oh ya, setelah ini teman-teman, saya minta sukarelawan ya untuk mencoba, ya. Silakan kalau memang ingin mencoba semua silakan. Silakan teman-teman login e-learningnya masing-masing jika sudah mendaftar, ya. Oke, silakan teman-teman login e-learningnya kalau memang sudah punya akun, lalu dicari mata kuliahnya. Oke, sekarang sembari menunggu teman-teman yang ingin coba login, saya jelaskan untuk cara masuknya ya, masuk ke mata kuliahnya. Yang pertama adalah masuk ke mata kuliah menggunakan password. Caranya teman-teman jika mata kuliahnya sudah ketemu seperti ini, tinggal diklik saja mata kuliahnya.
Oh, sebentar, sebentar. Sorry, sorry, sorry. Ini saya ganti dulu ke student. Sorry, sorry, sorry. Saya pakai akun lain aja deh. Sebentar teman-teman ya. Saya setting dulu akunnya. Oke. Nah, seperti ini. Saya ulangi ya teman-teman ya. Kita coba masuk mata kuliah menggunakan password. Kita klik mata kuliahnya. Nah, nanti di sini tampilannya seperti ini. Ya, pilihan pendaftaran. Nah, di sini ada keterangannya pendaftaran mandiri. Jadi, mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya, akunnya ya ke dalam mata kuliah. Jika menggunakan password, tinggal dimasukkan passwordnya, lalu klik daftarkan saya. Oke. Nah, di sini untuk mata kuliah ini saya kasih password 123456. Oke, sebentar. Nah, kalau sudah dimasukkan passwordnya, tinggal klik daftarkan saya. Nah, nanti prosesnya jika sudah selesai, maka teman-teman bisa memasuki mata kuliah tersebut ya. Nah, di sini contohnya saya kosongi, nanti ada di mata kuliah satunya ya, yang tanpa password. Nah, nanti kita coba ini mengulik isinya bagaimana. Oke, ini untuk mata kuliah pertama ini sudah berhasil dimasuki ya, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Ada topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang kita coba kembali ya. Kita masuk ke mata kuliah yang tanpa password ya. Oke, kita klik lagi mata kuliahnya. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau tadi di sini muncul kolom passwordnya, kalau di sini tidak ada ya. Ada keterangannya tidak dibutuhkan kunci pendaftaran. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal klik daftarkan saya atau enroll me kalau pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, lalu kita klik daftarkan. Nah, nanti isinya seperti ini teman-teman. Ada beberapa fitur yang sudah saya sediakan ya untuk uji coba. Nah, sebelum kita coba satu-satu nih, ada yang sudah berhasil login, teman-teman? Udah. Udah ya? Oh, ini mbaknya, Mbak Trisda ini kok lemas sekali suaranya. Bangun tidur apa mbak ya? Oke, kalau sudah login, ya sudah masuk ke mata kuliahnya. Nah, untuk fitur-fitur yang terdapat pada e-learning itu ada banyak sekali fitur yang dapat digunakan. Namun di sini saya sederhanakan menjadi 4 fitur yang paling sering digunakan oleh dosen. Ya. 4 fitur ini adalah fitur yang paling sering digunakan oleh semua dosen. Yang pertama adalah absensi ya. Fitur absensi, lalu fitur materi, lalu fitur tugas, dan yang terakhir fitur ujian atau kuis. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk absensi, teman-teman, ya. Di sini sudah saya sediakan untuk menu absensi ya, attendance atau dalam bahasa Inggrisnya. Kita coba klik di attendance-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, di sini sudah muncul untuk tanggal absensinya, ya. Di sini ada keterangannya sesi kelas reguler. Ada tanggalnya, ada jamnya, lalu statusnya di sini dan poinnya berapa. Nah, ini dari dosennya yang mengatur. Jadi teman-teman tidak perlu menambahi di sini. Di sini sudah muncul dari dosennya. Teman-teman tinggal klik. Nah, kebetulan di sini tanggalnya belum saya setting ya. Saya coba ubah dulu tanggalnya. Sebentar ya.
Sebentar, saya ubah tanggalnya dulu. Oke. Sekarang kita kembali ke akun satunya. Oh iya, teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah berhasil mendaftar ke mata kuliah, teman-teman tidak perlu bingung mencari di all course lagi. Nanti di panel navigasi ya, teman-teman bisa langsung mengetahui itunya masing-masing mata kuliah yang sudah dimasuki. Oh sebentar teman-teman ya, masih adzan. Kita break sebentar. Oke, sebentar aja ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Eh, Tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai di absensi. Loh, kok malah hilang ini? Wait. Sebentar.
Untuk nggak ada lari. Kan saya nggak tahu maksudnya apa sih. Sebentar. Sebentar ya teman-teman, ini kok belum bisa ya. Kita coba seperti ini dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, ternyata belum bisa ya teman-teman. Yang pasti di sini nanti teman-teman ketika absensi ya, di sini sudah muncul tanggal absensinya, lalu keterangan deskripsinya ya. Lalu statusnya ini apakah sudah absen atau belum. Nah, nanti untuk absennya nanti tinggal klik tombol yang ada di kolom catatan ya. Di sebelah sini yang kosong ini nanti akan ada tombol untuk submit absensi. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih saja absensinya hadir atau terlambat ya, seperti itu. Oke, nanti ada itunya sendiri ya. Oke, sampai sini untuk proses absensi, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ayo, nggak usah malu-malu kalau memang ada yang mau yang ditanyakan, ada yang bingungnya, silakan bertanya. Daripada nanti bingung pas sudah perkuliahan ya. Teman-teman silakan tanya di sini saja. Mas, tanya. Ya. Silakan. Berarti nanti itu absennya itu pas udah buka kursusnya itu, Mas. Contohnya kita buka mata kuliah yang tanpa password. Nah, nanti kita absennya di situ. Betul. Nanti absennya di menu attendance ini ya, di topik absensi. Ya. Nah, nanti di mata kuliah lain ya, di dosen lain, nanti semua prosesnya sama. Yang penting teman-teman perhatikan logonya di sini ya. Ini adalah logo untuk absensi. Nanti di sini namanya bisa beda-beda. Ada yang menamai absensi, absen atau presensi dan lain sebagainya. Pokoknya logonya seperti ini. Ya, ini untuk absensi. Oke. Sudah jelas ya Mas Ilham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk fitur materi ya. Jadi di sini sudah saya sediakan satu materi ya. Nah, materinya ini berupa file teman-teman ya. Jadi nanti filenya di sini bisa macam-macam.
Ada yang bentuk Word seperti ini, ada yang bentuk PDF, ada yang bentuk Excel, PPT, atau yang lainnya, tergantung dosennya memasang file apa. Ya, di sini sudah saya sediakan satu contoh untuk file dengan bentuk Word. Nah, kita klik di sini. Nah, sebentar untuk share screen-nya saya ganti screen saja. Oke, saya ulangi ya. Nah, di sini untuk materinya tinggal diklik saja. Nanti teman-teman nanti otomatis mendownload materi tersebut ya dengan format yang sudah disesuaikan. Bisa dokumen, Word, PDF, dan lain sebagainya. Nah, cukup mudah ya teman-teman, tinggal klik lalu di-download, lalu dibuka, selesai ya. Tidak terlalu sulit. Di-download seperti biasa. Oke, kita lanjutkan untuk tugas. Ya, di sini sudah saya sediakan juga untuk tugas. Nah, teman-teman bisa mengingat-ingat untuk logonya. Ya, ini adalah untuk absensi atau attendance. Materi ini tergantung ya. Kalau PDF ya gambarnya di sini PDF. Nah, tugas nanti gambarnya seperti ini. Ya, ada tangan menyerahkan kertas. Ya, kertas ini dianalogikan sebagai tugasnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita klik tugasnya, ya. Nah, kita klik seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Ada kolom status pengumpulan. Nah, di sini ada keterangan tanggalnya berapa untuk batas waktunya, dan di sini ada pengingatnya. Waktu tersisa berapa hari? Di sini keterangannya waktu tersisa masih 6 hari 6 jam. Nah, teman-teman kalau bisa untuk pengumpulan tugas seperti ini jangan sampai terlambat ya, karena di sini nanti ada keterangannya kalau misalkan teman-teman terlambat mengumpulkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk mengumpulkan tugas di sini ada tombolnya, tambahkan pengajuan. Teman-teman silakan klik tombol tambahkan pengajuan ya. Nah, nanti ada isian jawabannya seperti ini. Misalkan teman-teman mau mengetikkan deskripsinya seperti ini. Ini tugas saya. Nama saya Zulfan. Nah, NIM saya misalkan 141 16 0087. Misalkan seperti ini. Nah, lalu di sini teman-teman bisa menambahkan file ya. Bisa dipilih filenya dengan klik tombol file ya di sini yang kiri. Nah, lalu diklik choose file di sini ya. Choose file, jangan sampai keliru teman-teman. Lalu dicari filenya yang mana yang akan dikirimkan. Misal saya random aja ya, yang ini misalkan. Klik open seperti ini. Nah, lalu diklik unggah file. Ya, tombol biru yang di bawah, yang di tengah ini diklik. Nah, nanti muncul seperti ini teman-teman. Lalu tinggal klik simpan. Nah, ini masih proses. Nah, kalau sudah ada keterangannya dikumpulkan untuk dinilai. Ya. Di sini ada teks daringnya seperti apa ya. Lalu pengiriman berkasnya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk pengumpulan tugas? Ada yang bingung? Mau nanya lagi, itu pengumpulan Silakan, tugasnya silakan. itu wajib pakai bentuk Word, PDF atau bebas? Tergantung dosennya masing-masing. Ya, jadi tiap dosen beda-beda. Ada yang minta Word, ada yang minta PDF. Ya. Begitu Mas Ilham ya? Gitu, Mas. Siap. Oke, sekarang untuk sesi terakhir ya, untuk fitur ujian, teman-teman. Ini yang paling sering digunakan juga biasanya untuk tugas harian, ujian review materi, UTS dan UAS. Nah, ini biasanya pakai yang ini. Dan ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman waktu SMA atau SMK, kan sudah pasti UNBK ya. Mungkin ada yang sempat mengikuti UNBK ya, ujian nasional berbasis komputer. Itu caranya sama, tampilannya juga sama. Nah, sekarang kita klik ke ujiannya. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, nanti tinggal diklik kerjakan kuis sekarang. Kita coba klik.
Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, tampilannya sama seperti UNBK, UTBK, dan semacamnya. Ya, di sini misalkan ada soal pilihan ganda ya, pilihan ganda seperti ini. Nah, tinggal dipilih saja. Nah, lalu ada soal esai. Nah, teman-teman tinggal klik bebas di sini sesuai soalnya seperti apa. Ya. Nah, di sini untuk navigasi nomornya ada di sebelah kiri ya. Di sini. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan, diklik selesaikan kuis atau tinggal menunggu durasinya selesai. Nah, misalkan di sini saya ingin menyelesaikan terlebih dahulu, tinggal klik selesaikan kuis. Nah, di sini ada kolom verifikasi ya, ringkasan usaha. Nah, jawabannya usahakan sudah disimpan. Jangan sampai ada soal yang terlewat. Kalau sudah, kumpulkan semua dan selesai. Diklik sekali lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti ada nilainya, ada keterangannya. Karena ini ada essay, jadi keterangannya di sini belum dinilai. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Silakan, mungkin Mas Ilham mau bertanya lagi atau yang lainnya. Tidak ada ya? Tanya kami. Izin Pak. Oh iya, silakan, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Ferry Sani. Baik, Mas Ferry. Di sini pertanyaan saya, apakah mekanisme kerjakan semua ini, semua mata kuliah pakai sistem ini semua ya Pak? Oh, tidak semua, tergantung dosennya. Ya, tidak semuanya pakai. Tapi semua mahasiswa wajib punya akun ya, jaga-jaga misalkan ada dosen yang pakai seperti ini, ya. Jadi menyesuaikan dosennya masing-masing. Seperti itu Mas Ferry. Cukup jelas ya Mas Ferry? Siap, jelas Pak. Oke, siap. Kalau begitu teman-teman bisa kita akhiri untuk sesi penjelasan pada malam hari ini, ya. Untuk selanjutnya ya teman-teman bisa bertanya ke saya melalui WA atau telepon, atau bisa bertemu langsung dengan saya di kampus. Misal ada hal yang kurang jelas ya, tinggal cari saya di lab komputer lantai 3 atau di gedung rektorat Umaha yang gedung warna oranye sebelah parkiran ya, saya biasanya di situ. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa di kampus ya. Baik. Ya Pak.